Kenalin anggota baru keluarga kami, Mercedes-Benz S-Class W221 S350L tahun 2007. Dan kalau teman-teman follow Instagram saya @fitra.eri, pasti tahu apa alasan saya beli mobil ini. Jadi, dari dulu tuh saya penasaran, banyak mobil yang mewah. Ini super mewah kan, S-Class ini. Itu harganya jatuh, bener-bener jatuh sekali setelah dijual dalam keadaan bekas. Nah, salah satu ketakutan orang adalah kenapa harganya bisa sampai jatuh, itu adalah perbaikannya mahal, spare partnya mahal. Mereka takut bangkrut gara-gara memiliki mobil seperti ini. Tapi menurut saya, harga jual bekasnya tuh nggak masuk akal murahnya gitu. Untuk sebuah mobil yang sebenarnya masih sangat nyaman, masih sangat mewah, dan masih sangat keren. Ini Presiden Jokowi aja masih pakai yang W221 seperti ini. Nah, ini mobil tahun 2007 S350L, karena di Indonesia memang hanya yang versi long wheelbase yang masuk sini. Jadi ini panjang sekali, lebih dari 5 meter panjangnya. Anda tahu berapa yang saya bayarkan untuk mobil ini? 225 juta rupiah. 225 juta rupiah. Bahkan lebih murah dari Toyota Race saya. Bahkan lebih murah dari beberapa tipe Avanza. Tapi ini mendapatkan S-Class, mobil presiden, mobil yang teknologinya sangat tinggi, sangat nyaman. Nah, makanya kenapa saya beli ini. Ini bukan untuk saya pakai, bukan karena kebutuhan juga, bukan karena keinginan, tapi lebih ke untuk konten. Apakah benar membeli S-Class seperti ini itu membuat kita menjadi bangkrut? Ada sejumlah hal yang ditakuti oleh calon pembeli mobil bekas S-Class seperti ini. Yang pertama adalah air suspension-nya. Air suspension ini adalah salah satu kunci mobil ini sangat nyaman, tapi air suspension memiliki umur. Dan kalau misalnya sampai ke umurnya itu mahal sekali. Dari data yang saya dapatkan, untuk satu ban ini air suspensionnya 40 juta rupiah. Jadi kalau empat-empatnya rusak sudah 160 juta rupiah. Kemudian ECU mobil ini ada di kap mesin, ada di bawah kap mesin, yang terkenal dengan sebutan ECU panggang karena terpanggang oleh panasnya mesin dan katanya jadi mudah rusak, dan kalau rusak itu biaya penggantiannya bisa 30 sampai 40 juta rupiah lebih. Lantas vacuum door, nah ini seperti ini. Ini kan mewah sekali kan seperti ini, tapi itu juga kalau rusak, dengar katanya satu pintu itu 10 juta rupiah. Jadi orang ketika membeli mobil ini membayangkan, waduh kalau rusak mesti keluar segini. Tapi menurut saya harga 200 jutaan itu luar biasa murahnya, dan saya sudah spare uang, mungkin sekitar sama seperti harga mobilnya lagi. Dan saya akan lihat ketika saya pakai mobil ini dalam jangka yang panjang, apakah keluar uang lebih banyak dibandingkan harga mobilnya, dan total pengeluaran apakah masih sepadan dengan yang diberikan oleh mobil ini. Nah, harga 225 juta rupiah yang saya bayarkan itu sebenarnya harganya di bawah pasaran, karena pasaran itu masih banyak yang sampai 300 juta rupiah lebih, walaupun di 300 juta pun terasa sangat murah untuk sebuah S-Class. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan ke Anda kondisi S-Class yang saya beli ini seperti apa kondisinya. Awal pertemuan saya dengan S-Class ini adalah di Auto High. Saya nggak ada niat beli mobil, dan bahkan mobil ini juga tidak masuk ke showroomnya Auto High. Jadi ceritanya di hari itu ada orang yang menawarkan mobil ini ke Auto High. Auto High belum menyetujui mau ngambil apa enggak. Mobilnya baru datang, baru mau diinspeksi sama Auto High. Belum ada harga deal, jadi Auto High belum memiliki mobil ini. Terus saya lihat kan, ada S-Class ya? Nah, terus disitulah saya berpikir, waduh asik juga nih kalau kita beli S-Class seperti ini, kalau harganya reasonable, kita lihat benar-benar bikin bangkrut apa enggak. Terus ya udah, ternyata difasilitasi oleh Auto High, jadi harga yang saya bayarkan tuh benar-benar harga langsung dari pemilik, makanya itu kenapa bisa murah. Tapi Auto High sangat baik, mereka walaupun tidak mendapatkan cuan, tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi mobil ini,
tapi mereka membantu saya untuk merapihkan beberapa hal yang bisa dirapihkan. Nah, sekarang kita lihat. Dari luar, ini catnya kelihatannya mulus, tapi orang AutoHi bilang ini beberapa sudah dicat ulang ya. Mungkin karena serempetan, baret-baret, itu wajar lah mobil yang sudah 14 tahun umurnya. Tapi mereka juga bilang bahwa mobil ini tidak pernah tabrakan. Kemudian mobil ini service record, jadi saya sudah periksa ke Mercy juga, service recordnya tidak ada perbaikan untuk tabrakan, benar-benar hanya maintenance dan perbaikan kecil-kecil. Dan dari luar, ini kelihatan masih sangat mulus, semua lampu-lampu masih bekerja, bagasi tidak elektrik, memang standar tidak elektrik, bagasi juga masih rapih banget kondisinya. Ban serep sudah terpakai, tapi yang saya suka juga tempat ban serep semua ini masih rapih ya. Karena biasanya memang pemilik S-Class walaupun banyak yang bawa itu supirnya memang masih rapih, apik gitu ya. Satu yang saya kurang suka di mobil ini adalah peleknya, tapi ini pelek standar. Dibandingkan pelek modifikasi, saya tetap lebih suka pelek standar, cuman terlalu kecil. Ini cuman 17 inci. Nah, sedangkan S-Class yang model ini tuh ban standarnya aja tuh ada yang sampai pelek 20 inci. Tapi mungkin nanti saya pengen ganti, tapi ya udah ini standarnya seperti ini, sangat simple, sangat tidak menggugah peleknya. Tapi ya ini pelek standarnya. Nah, dari luar jadi mulus. Walaupun memang sudah diberitahu bahwa tidak semuanya cat orisinil, tapi minimal ngelihat mobil ini menyenangkan karena ya nggak busuk-busuk amat, nggak burik, dan bahkan AutoHi dengan baik hatinya mereka memoles mobil ini supaya pada saat diberikan ke saya itu rapih. Thank you AutoHi, walaupun nggak ada keuntungan dari sini sama sekali. Nah, ini kita bisa lihat pintunya besar sekali dan semuanya vakum door-nya masih bekerja dengan baik. Nah, kita lihat yang sana, vakum door-nya. Dan ini uniknya ya, pintu ini mau dibuka berapapun sudutnya, dia tuh ada mekanisme penahan. Nah, ini ketahan. Kalau kita buka segini, nah ini ada mekanisme penahan. Jadi fleksibel banget, mau dibuka di space berapapun, dia bukan yang berapa klik, tapi dia fleksibel. Nah, sekarang ditahan lagi. Dan ini masih bekerja dengan baik mekanisme penahannya. Tadi udah ya vakumnya, yang ini vakumnya. Jadi masih bekerja dengan baik. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini masih ada pegasnya. Jadi masih bisa tertahan seperti ini. Tapi kayaknya udah mulai agak lemah ya pernya ya. Nggak apa-apa, nanti ini artinya bisa kita coba reparasi. Zaman itu belum populer turbo, jadi S350L ya, mesinnya 3500 cc. Ini V6, tenaganya 272 PS dan torsinya 350 Nm. Disalurkan ke roda belakang lewat transmisi otomatis 7G-tronic 7 speed. Nah, mesin ini salah satu yang banyak dikhawatirkan orang adalah katanya pakai ecu panggang. Dan memang mau lihat ecunya di mana? Ecunya di atas ini. Benar-benar dipanggang oleh mesin di bawahnya. Tapi saya yakin sebenarnya insinyur Jerman sudah merancang dan sudah tahulah apa resikonya gitu. Cuman ya kita lihat aja deh kalau dipakai di Indonesia dengan tropis kira-kira rusak apa enggak. Kalau rusak perbaikannya berapa? Ada alternatif apa enggak? Kan itu bagian dari konten kenapa beli mobil ini. Akinya 12 volt, ada dua, satu di depan, satu di belakang. Yang di belakang saya belum lihat tapi diceritain katanya ada dua aki. Kemudian kondisi mesin so far masih bersih ya, tidak ada bocor oli sama sekali dan itu good. Dan tidak ada masalah, ini peredamnya masih tebal. Nah, peredamnya sedikit agak mengayun di sini tapi nggak masalah, masih rapi kondisinya semua. Semoga ecunya tahan. Kalau enggak ya saya siap-siap keluar duit buat beli ecu baru kalau rusak. Kita kecilin dulu suara audionya. Wah, kondisi jok masih bagus semua ya. Masih bagus semua kondisi jok dan ini bisa rebah. Kita majuin dulu, kursi depan juga bisa dimajuin dari sini. Tapi dia nggak ada sleeping mode kayak yang W222 ya. Tapi ini sih, ini lumayan maju banget sini. Wah, ini luas banget. Wah, leganya
kursinya empuk. Terus abis itu ini saya bisa rebah lagi nih. Saya ada, masih bekerja dengan baik, elektriknya semua. Bahkan sandaran kepala juga masih elektriknya, masih bekerja dengan baik semuanya. Di belakang ada tirai. Di belakang ada tirai. Wah, tirainya masih bekerja dengan baik. Sekarang dinaikin, udah buka aja biar terang. Di sini ada buat dandan, buat bos dandan sebelum turun. Ada AC di samping ini, masih bekerja banget. AC-nya ada 2 zone lagi, di belakang ada dual zone, jadi 4 zone total AC mobil ini. Dan ini masih bekerja dengan baik, AC-nya masih dingin. Nah, kita lihat sini. Wah, ini ada cup holder, di sandaran tangannya besar sekali. Dan ini juga ada tempat penyimpanan, tapi nggak ada apa-apa lagi, nggak ada remote, nggak ada entertainment system di sini. Aduh, wah ini sih nyamannya luar biasa nih. Di bagian belakang bisa naik turun lagi kursinya. Ini saya udah cek kiri dan kanan semuanya masih bekerja dengan baik, electric seatnya. Ini yang saya nggak suka nih, karpetnya Gatsby coba, sama TRD. Nah ini nanti saya akan bawa ke Vertu Concept buat dibenahin untuk karpetnya. Sekarang kita lihat ke depannya. Oke. Nyalain AC dulu. Kursi kiri itu juga bisa kita mundurin dari sini. Oke. Nah, begitu sampai ke dalam, ini relatif masih bagus semua kulitnya, kecuali yang di setir. Jadi yang di setir ini sudah agak merah-merah. Tidak sobek, tidak kasar, tapi agak merah-merah. Ini kemungkinan karena pemakaian ya. Klakson bekerja dengan baik. Mau tahu mobil ini saya beli berapa kilometernya? Ini mobil tahun 2007 ya. Kilometernya baru 23.000. 23.000 selama 14 tahun. Nggak nyampe 2.000 kilo setahun. Iya, nggak nyampe 2.000 kilo setahun. Cuman 23.000. Jadi mestinya kondisinya ya masih bagus. Nah, kerusakan pertama. Ini instrumen sudah bercak-bercak ya. Kemudian di multimedianya juga bercak-bercak. Ini yang mungkin membuat pemilik mobil ini udah ngeri sama perbaikannya dan langsung sudah langsung dijual murah aja. Karena saya juga udah sempet tanya ke Mercy, ini kondisi seperti ini dan kalau diganti baru berapa? Dua-duanya kalau misalnya mau diganti baru itu harus keluar dana 64 juta rupiah. 64 juta! Mahal sekali perbaikannya. Nah, tapi saya ngobrol sama teman-teman yang punya W221, ternyata tidak perlu diganti baru karena hanya satu komponennya yang rusak dan banyak yang bisa benerin satu komponennya aja. Nanti akan saya coba. Kalau misalnya itu benar, saya akan bikinin kontennya. Jadi ini PR-nya nih, display digitalnya ini sudah bercak-bercak semuanya. Yang lainnya masih bagus. Electric seat semuanya bekerja. Saya udah tes, benar-benar tidak ada yang tidak bekerja sama sekali. Semuanya bekerja dengan baik. Kemudian entertainment system ini sederhana, belum ada Bluetooth, belum ada bahkan USB slot aja nggak ada. Nggak ada loh USB slot di sini. Saya harus pakai ini untuk sambungan untuk ngecharge handphone, harus pakai ini. Ada asbak di depan, nggak guna nih asbak. Dan untuk entertainment system justru dia ada CD changer di sini. Dan ini untuk masukin memory card zaman dulu yang sekarang sudah tidak terpakai lagi. Nah ini CD changer. Kemudian ini lacinya. Nah, yang saya suka adalah dengan harga semurah itu nih, S-Class masih lengkap, buku manual, buku servis, track record servisnya semua masih lengkap. Bahkan ada Mercedes servisnya juga di sini. Kalau misalnya mogok di jalan ada telepon yang bisa dihubungi. Ada kartu nama salesnya dulu, ini ngambilnya dari Mersindo ternyata pas baru. Terus di sini ada beberapa pengaturan standar lah. Ini bukan yang full option tapi untungnya udah ada sunroof dan STNK. Berapa pajaknya setahun?
Ini mobil atas nama perusahaan, jadi dia tidak kena progresif ya. Nah ini pajaknya 8,9, hampir 9 juta rupiah lah setahun. Lebih murah dari C-Class walaupun masih mahal. Artinya dengan 9 juta rupiah, mungkin mobil ini diprediksi harganya masih 500 atau 600. Memang pantasnya ini mobil semewah ini. Aduh, mesinnya juga masih halus banget. Nih saya gas nggak ada getaran sama sekali, mesinnya masih halus, suhu normal, nggak ada lampu peringatan yang nyala. Dengan semewah ini, selega ini, secanggih ini, memang layaknya masih di atas 500 juta rupiah ini mobil. Nah, sekarang saya mau jalan untuk membawa mobil ini. Kita lihat apakah di bawah jalannya masih seindah atau seenak kondisinya pada saat diem seperti ini. Atau jangan-jangan udah nggak enak. Kita akan coba bawa jalan. Kita sekarang menuju ke Bekasi. Kebetulan ada undangan IMX Live Mods 2021, di mana saya akan menerima tantangan di sana melawan Om Mobi dan Ridwan. Kita akan bawa mobil ini dan saya akan ceritakan bagaimana rasanya. Ini mobil belum saya apa-apain sama sekali, baru terima dari Autohay. Autohay yang kirim ke sini. Walaupun sudah ditransfer, tapi belum pernah dicoba sama sekali. Nah, sebelum jalan saya mau perlihatkan satu hal ini. Jadi kalau misalnya kita udah selesai nyetir, kita keluar mobil, kursinya mundur, setirnya naik secara elektrik. Jadi ini tilt dan teleskopiknya juga sudah elektrik. Sekarang kita nyalain lagi mesin, kursi maju, setir turun. Memori ada 3 di kanan, 3 di kiri. Wah, posisi nyetir ini enak banget ya, teleskopiknya juga panjang, jadi enak banget. Kaki sama tangan tuh pas, tapi memang setirnya masih agak offset ke kiri. Itu yang terjadi sampai S-Class paling baru sekalipun masih agak ke kiri setirnya. Yang sampai sekarang tidak diketahui pasti alasannya apa. Oke. Aduh, posisi nyetirnya enak banget. Kulitnya juga masih enak digenggam, kayunya juga masih bagus. Tidak ada getaran apapun. Transmisi masuk. Kita jalan. Dan pertama kali kita jalan, kita langsung lewat polisi tidur. Polisi tidur dekat rumah saya tuh jahanam. Tapi di sini, wah, ini berasa bukan air suspension, ini berasa suspensinya pakai kapas. Tapi nanti kita coba kalau di tol seperti apa. Mesin masih sangat halus dan peredaman suara dari luar masih sangat luar biasa. Padahal ini mobil tidak pakai double glass, tapi memang material peredam suara dari S-Class tuh sudah superior. Jadi bener-bener suara dari luar tuh sangat-sangat minimal. Ini mobil mau tahu dulu harganya berapa pas baru di tahun 2007-2008? Dekat ke 2 miliar harganya. 1,8 sampai 1,9 miliar. Bayangin sekarang tinggal 200 jutaan. Dan ini sekilas sih rasanya masih kayak mobil miliaran ya, nggak kayak mobil berapa ratus juta. Setir masih enteng, nggak ada bunyi. Tadi radius putar juga masih bagus ya, maksudnya nggak ada bunyi tek 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 tek, nggak ada bunyi power steering. Gas-gasan juga masih enak, rem juga masih enak. Sekarang kita ke tol, kita coba di kecepatan agak tinggi. Astaga, jalan rusak nyaris nggak kerasa. Luar biasa suspensinya mobil ini. Klakson tuh kalau kita ngelakson ya seperti ini nih, kedengerannya tuh samar-samar gitu, padahal klaksonnya lumayan keras di luar karena peredamannya luar biasa. Aduh, ini lewat jalan beton hampir nggak berasa ini. Oke, kita masuk tol. Wah, mesin masih kuat ya. Terus habis itu akselerasi juga masih halus banget. Itu kayak pesawat take off. Ya Allah, ini tol berasa lebih mulus dari sebenarnya. Udah gitu nggak ada bocor suara angin, suara ban juga minimal, suara mobil dari luar hampir nggak kedengeran. Wih,
Gile ya S-Class, padahal ini S-Class W221 yang sekarang sudah sampai, yang paling baru tuh udah W223. Jadi ini 2 generasi di belakang. Ini masih luar biasa nyamannya. Tapi intinya kita itu tidak boleh ketika mau membeli mobil seperti ini itu benar-benar menghabiskan uang kita, apalagi sampai kredit gitu ya. Karena ini mobil harganya mungkin 200-300 juta lah gitu ya. Tapi saya rasa kita harus spare mungkin 200-300 juta rupiah lagi untuk hal tidak terduga. Semoga tidak terjadi, tapi bisa aja terjadi. Jadi saya sih tidak menyarankan bagi Anda kalau misalnya membeli mobil seperti ini dan itu Anda tidak punya uang spare lagi gitu. Anda harus punya uang spare, karena sebenarnya kalau dari yang saya rasain, ini nikmatnya mobil ini. Bahkan ini kalau ada mobil seharga 1 miliar pun yang senyaman ini mungkin saya bisa beli gitu ya. Tapi ketika kita membeli mobil ini dengan harga 200-300 juta rupiah ya, cenglinya adalah atau wajarnya adalah ada potensi uang Anda harus keluar lagi. Jadi coba aja kita lihat ya, dalam jangka waktu saya memiliki mobil ini, mobil harganya saya beli 225, saya spare uang 225 lagi. Kalau misalnya 225 juta tidak habis untuk mobil ini dalam setahun perbaikan, saya akan menganggap diri saya beruntung mendapatkan mobil ini. Karena ini kenyamanan miliaran ini. Ini bukan kenyamanan ratusan juta ini. Kita lihat. Ini yang nanti mau saya lakukan pertama kali. Kalau nanti saya udah ada waktu, itu adalah bawa ke bengkel resmi Mercy buat diperiksa semuanya dan buat diservis ya, ganti oli semua. Itu nanti mau saya lakukan. Tapi so far, aduh, ini jalan tol berasa awan ini beneran. Pantas harga suspensinya mahal banget. Kayak begini rasanya. Setir nggak ada speleng sama sekali, nggak ada goyang-goyang. Spring balancingnya bagus. Ini kerasa seperti mobil yang terawat. Tapi walaupun mobil itu dirawat dengan baik, ada yang namanya usia pakai komponen. Nah, saya nggak tahu deh ketika saya miliki mobil ini komponen apa aja nanti yang bakal rusak. Yang jelas monitor nih. Ini konten berikutnya mungkin saya akan perlihatkan berapa biaya saya untuk memperbaiki monitor ini. Wah, ini bahaya nih kalau mobil saya anak ini nih. Bisa-bisa Rima terus nih yang pakai nih. Banyak yang bilang ya, katanya kalau naik S-Class itu, kalau kondisinya masih bagus, itu kita tuh serasa terisolasi dari dunia sekitar. Bener banget, rasanya seperti itu. Rasanya seperti terisolasi. Mau ada mobil lewat, halo, cuman mobil lewat aja, suaranya nyaris nggak kedengeran. Terus getaran di jalan itu bagaikan tidak sampai ke badan saya. Dan suasana kayak gini nih yang bikin kenapa S-Class itu sangat digemari sampai sekarang. Bahkan mobil sekelasnya S-Class pun dari berbagai merek lain itu dibandingkan S-Class yang 2 generasi ini, kenyamanannya lebih bagus yang 2 generasi sebelum ini. Ini suspensi tiada tara ya. Mungkin Rolls-Royce bisa ngalahin kenyamanan suspensi ini, tapi untuk mobil sekelasnya S-Class adalah yang paling nyaman. Mungkin bukan fun to drive ya, pengendalian sebenarnya cukup oke, tapi ya tetap pengendalian mobil berat dan ada limbungnya sedikit, walaupun bisa masuk ke sport mode. Cuman saya nggak rela masuk ke sport mode karena begitu masuk sport mode suspensinya jadi agak keras. S-Class itu harus dinikmati keempukannya ini. Oh, walaupun yang punya saya ini belum pakai kursi pijet ya, tapi getaran gelombang halus dari jalan tuh seolah-olah memijat badan saya gitu. Waduh, semoga mobil ini belum ada masalah yang berarti ya. Pengen banget bawa mobil ini jarak jauh gitu ya, ke Cirebon, ke Semarang. Ini pasti nikmatnya minta ampun. Walaupun deg-degan, ada yang rusak nggak ya, ada yang rusak nggak ya. Makanya nanti mau saya periksain ke bengkel Mercy. Nah, sekarang kita langsung ke Bekasi. Ini AC-nya dingin banget ya.
Dingin banget AC-nya. Padahal cuman kasih di 21-22 derajat, jadi AC-nya masih bagus. Tapi ya ini, ventilasinya kadang-kadang suka ngebuka sendiri, ya itu memang khasnya Mercy sampai sekarang. Aduh, tuh ada polisi tidur tadi nggak lihat. Tapi tetap empuk. Aduh. Nyamannya. Cuman tadi yang merepotkan, tadi sempat salah jalan muter balik, itu nggak ada kamera parkir di sini. Jadi agak merepotkan. Dan nggak ada navigasi ya, nggak ada Apple CarPlay. Jadi navigasi pakai handphone taruh di depan instrumen. Aduh, Bekasi yang panas dan jalannya rusak terasa tetap nyaman. Oke, kita udah sampai di kampus BSI, Bina Sarana Informatika. Di sini kita janjian ketemu sama pihak NMAA, tapi mereka belum datang. Om Mobi sudah datang. Sekarang kita langsung temuin Om Mobi. Biasanya bos-bos masa lalu kalau masih pakai ini juga bisnisnya nggak berkembang. Heran. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar Bali? Ini udah jam berapa janjian? Baru nyampe sekarang? Kan Om Mobi biasanya suka telat, sekarang gantian saya Ya telat. nggak mesti gitu. Kalau kami telat tuh selalu ada alasannya. Bos, boleh telat bos. Bos masa lalu begini, ya kan? Nggak masa lalu amat. Kalau dibandingin sama Kebo, Oh, itu kakeknya bos. Hah? Ini tahun Silakan. berapa? ini tahun 2007. Kantongin aja, udah kiles. 2007. 2007. 2007 itu Saya masih kecil banget tuh. bos-bos masa lalu, kami masih TK waktu itu. Oh, udah bos waktu itu. Enggak, masih TK. Bos di TK. Enggak, punya juga. TK gitu, punya Bukan, TK. bukan gitu. Enggak, kenapa tiba-tiba kepikiran beli es kelas tua? Jadi gini, saya penasaran. Banyak orang bilang beli mobil mewah seperti ini itu harganya murah, tapi siap-siap bangkrut. Soalnya perbaikannya itu mahal banget. Nah ini, tahu saya dapat berapa? Berapa? 225 juta. Itu agak-agak di bawah harga pasar ya? Iya. Belinya di mana? Belinya di Auto High, tapi Oh, bukan. Auto High tuh men, ada mobil lama begini? Belum. Ada orang nawarin ke Auto High. Ah, Belum deal sama Auto High. Belum deal. Masih baru mau diperiksa sama Auto High. Udah, saya ambil aja deh. Belum periksa kondisi semua, jadi ini cuan buat Auto High juga nggak ada. Bener-bener kayak harga langsung beli ke pemiliknya langsung ganti Mercy baru. iya. Mungkin dia udah pusing sama ini dijual Oke. lebih murah. Iya, dari iya, harga iya, pasaran. iya. Tapi gini, Oke, nah. memang Bung Fitra itu punya insting babe-babe itu yang kuat. Ya, Juga. sehingga kalau ngelihat mobil Mercedes ya, gede, itu suka. Enggak juga, ini Mercedes besar pertama yang saya beli. Om Mobi, ada S-Class tua. Ada S-Class tua banget. Klasik. Ada ML Class tua. Itu punya histori. Ya, dan saya tahu Om Mobi itu penyuka S-Class. Ah, enggak biasa aja. Nah, Biasa. tugas makanya kenapa saya bawa mobil ini ke Om Mobi. Saya pengen Om Mobi pakai komentarin apa aja yang kira-kira udah nggak bener di mobil ini. Karena memang mobil ini dibeli buat konten. Oh, ini mobil konten. Iya, Ini purely mobil konten. untuk memberitahu orang kira-kira nanti kalau beli mobil kayak ginian harus spare uang berapa lagi buat perbaikannya. Oke. Oke? Ini ya, Bung Fitra, ini siap-siap menggoreng harga W220. Enggak. 221. Enggak digoreng. Justru kalau ada rusak Tadi udah akan nyebut dikasih tahu. 220, ya. Orang tuh akan nyari yang harga segitu, nggak ada. Nyari yang harga 250, 280. Naik lagi nanti di atas 300. Cuman kan orang belum tahu kerusakannya kira-kira bakal apa aja. Bakal berapa ratus juta lagi keluar buat mobil ini. Kan orang nggak tahu. Nah, oke. Jadi mbah pecinta S-Class ini Ini lampu agak burem ya, walaupun nggak burem-burem amat. langsung dibacain loh. Apalagi? Oke, sekilas. Ya, sekilas. Nih, Kenapa? ya ini lecet, nggak tahu abis kena polesan Ini itu. Habis kena polesan. Ya, Kan gara-gara di ujung kan. Oke. Apalagi dari luar? Oh, mungkin terinspirasi sama Kiki Anugrah.
Kiki Anugrah. Tapi Kiki Anugrah itu emang keren banget mobilnya. Tapi nggak berniat untuk menjadikan seperti itu. Saya pengen standar aja, dipakai terus, rusaknya apa aja. Tapi enggak nih, ini velg sih jelek. Velgnya jelek banget. Tapi ini Enggak, ini standarnya. jelek banget. Emang mau tapi ini standarnya. Tapi jelek banget. 17 inch loh, cuma jelek. Ini tuh nggak punya desain. Nggak ada orang yang ngedesainnya itu, nggak ada taste-nya sama sekali itu nggak. Udah satu warna, palang 5 gitu aja. Iya, palang 5 kayak gimana ya udah 5 garis Nah, gitu. ini adalah velg standar S-Class yang paling kecil. Yang lainnya sampai 20. Pada masa itu. Pada masa itu. Yang paling kecil itu yang 17. Ini kayaknya agak lebih tinggi daripada seharusnya. Masa? Kayaknya loh, kayaknya. Yaudah gini deh, Om Mobi ngebacain semua. Nanti Om Mobi akan nyoba mobil ini, akan masuk ke dalam. Gimana pendapatnya dia tentang mobil ini, nanti bisa tonton di channel Om Mobi. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Kalau teman-teman yang punya pengalaman dengan W221, boleh komentar kira-kira yang mesti saya waspadai apa saja dari mobil ini. Follow Instagram saya @fitra.eri. Subscribe ke channel ini jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tonton video di Om Mobi. Itu rusak. Jangan. Nggak bisa, belum zamannya. Kuno. Elektrik aja belum. Udah, tonton di channel Om Mobi.